Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Sylvia dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kelompok yang berjudul Analisa Laporan Keuangan Syariah, Rentabilitas dan Aktivitas. Yang poin A, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya. Rumus rasio rentabilitas untuk mengukur perbandingan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Rumusnya yaitu rasio rentabilitas sama dengan jumlah laba atau modal yang digunakan kali 100%. Manfaat rasio rentabilitas yang pertama, untuk mengukur perolehan laba dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba dari tahun ke tahun. Yang ketiga, untuk mengevaluasi perkembangan laba dari waktu ke waktu. Jenis-jenis rasio rentabilitas. Yang pertama, rasio margin. Rasio margin berfungsi sebagai kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi keuntungan pada berbagai tingkat biaya dan tingkat pengukuran. Yang kedua, rasio pengembalian. Rasio pengembalian mewakili pengembangan yang dapat diberikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Poin B, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien industri dalam menggunakan seluruh sumber energi yang dimilikinya. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Tujuannya yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung berapa hari rata-rata kesediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Manfaatnya yang pertama, dalam bidang piutang. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang, sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang kedua, dalam bidang kesediaan. Manajemen dapat mengetahui hari rata-rata kesediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Baik, di sini saya akan memberikan contoh rasio rentabilitas. Contoh soalnya yaitu, berdasarkan neraca PT RA diketahui sebagai berikut. Saham Rp 500 juta, laba ditahan 100 juta, kas 25 juta, harga pokok penjualan 1 miliar, laba bersih 150 juta. Hitunglah rentabilitas modal sendiri dari PT RA. Pembahasannya yaitu, rumusnya rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri kali 100%. Laba bersihnya 150 juta dibagi 600 juta. Modal sendiri diperoleh dari saham ditambah laba ditahan. Jadi 500 juta ditambah 100 juta sama dengan 600 juta. Berarti 150 juta dibagi 600 juta kali 100 hasilnya 25%, atau 0,25
rentabilitas sebesar 0,25 atau 25%, artinya setiap satu modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar 0,2. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.